Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku mau bahas chapter 4 dari buku PIMS. Di sini dari soal yang P4.1 ya. Jadi di sini soalnya, jadi PAM itu mengakuisisi 75% saham dari Sun dengan nilai akuisisi yaitu sebesar 4.800.000 di 2016. Nah, ekses dari fair value-nya itu bakalan diakui sebagai 10% dari ekses itu sebagai inventory, terus 40%-nya itu sebagai plan aset, dan 50%-nya itu sebagai goodwill. Oke. Nah, di sini kita disuruh buat nyari 7 macam ini ya guys. Oke, kita analisis dari awal dulu gitu. Jadi si PAM itu kan akuisisi 75% sahamnya si siapa tadi, Sun gitu. Nah, akuisisinya itu dalam pada harga 4.800, sorry. Nah, ketika akuisisi value dari Sun itu sebesar 4.800. Nah, ini tuh book value dalam kondisi 100% akuisisi. Nah, sedangkan ini itu harga beli 75% gitu. Maka harus kita cari dulu itu. Nah, book value yang diakuisisi PAM itu berapa gitu. Maka ini rumusnya ini dikali 75%. Maka hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita cari dulu ini namanya implied fair value-nya tuh berapa sih, dengan cara ini buy price dibagi dengan 75% itu. Nah, maka kita dapat selisihnya yaitu sebagai excess yaitu sebesar 1.600, yaitu selisih antara fair value sama book value. Ini excess-nya. Nah, oke, ini untuk selanjutnya ke bawah. Ini sama kayak di soal gini, jadi nggak perlu dibahas sih. Oke, kita langsung aja. Jadi gunanya excess di sini itu buat apa? Yaitu seperti yang aku bilang tadi, itu ini bakalan dialokasikan ke inventory, plan aset, goodwill gitu, sama goodwill. Nah, 10% itu kan bakalan diakui sebagai inventory. Tapi nah ini tapi inventorinya itu udah dijual di tahun 2016. Maka inventory di sini itu nilainya udah nggak ada gitu, alias 0. Maka ditulis 0 di sini untuk inventorinya. Selanjutnya untuk plan aset. Nah, sebenarnya ini kan pencatatan untuk 2020 gitu. Dan akuisisinya tuh di 2016. Jadi memang udah berjalan 5 tahun gitu. Nah, selanjutnya untuk plan aset. Nah, kita cari dulu nih proporsi dari plan aset ke excess gitu. Jadi dengan cara ya udah excess dikalikan dengan 40% sesuai dengan proporsinya. Nah, 40% wait, ini tutup. Oke. Nah, 40. Nah, ini dibagi 8 tahun dulu, si 640 dibagi 8 dulu, 8 tahun. Nah, dikali 5
kali gitu, sebanyak 5 tahun, karena emang udah berjalan 5 tahun kan, dari 2016 sampai 2020. Nah, terus berapa sih nilai unamortized-nya? Itu sebesar 240, yaitu dengan ini 640 dikurangi 400. Nah, oke, selanjutnya goodwill. Nih, goodwill gampang banget dicarinya. Ini kan udah dikasih tahu 50% dari excess, maka 50% dikali dengan 1.600, nah ketemu ini 800. Dan karena emang goodwill ini nggak ada amortisasi, jadi ya udah langsung catat 800. Oke, ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama itu berapa sih goodwill di tahun 2020? Ya, udah ketemu 800 ya. Nah, terus berapa sih non-controlling interest di 2020 gitu. Nah, ini juga gampang banget. Jadi kita cari dulu laba dari PAM itu berapa. Sorry, laba dari SAM. Jadi laba dari SAM itu kan ini nggak ada gitu, nggak secara gamblang nyebutin labanya. Tapi aku ngitungnya langsung dari sales dikurangi dengan expense, maka ketemu 800, dan dikurangi depresiasi amortisasi, maka sun adjusted net income-nya itu sebesar 720. Oke, langsung dicari aja. 720 dikali dengan 25% sebesar non-controlling interest percentage-nya gitu. Udah langsung ketemu. Nah, selanjutnya yaitu beginning earning is return earning gitu. Sebenarnya ini aku nyari yang nomor 5 dulu. Jadi nomor 5 tuh nanya consolidated net income 2020-nya berapa gitu. Nah, untuk net income PAM itu aku ngitungnya sales dikurangi expense sama sales dikurangi expense ditambah dengan income from Sun gitu. Jadi ketemu net income-nya itu sebesar 2.170. Nah, terus ini ada adjusted net income-nya juga nih dari NCI-nya. Maka consolidated net income-nya itu sebesar segini. Ini untuk nomor 5 gitu. Kita loncat aja. Nah, hasilnya yang tadi nih. Nah, beginning return earning. Oh ya, sorry. Jadi kan ending return earning itu kan sama aja kayak modal akhir gitu. Nah, rumusnya beginning ditambah net income dikurangi dividen. Gitu. Maka ya bisa dibolak-balik gitu, sama kayak beginning return earning sama dengan ending return earning dikurangi net income ditambah dividen. Maka ya udah hitung aja kayak gini. Itu hasilnya 2.170 gitu. Selanjutnya untuk consolidated return earning, ya udah langsung aja pakai rumus yang ini, langsung ketemu deh gitu. Oke, lanjut yang nomor 6. Ini non-controlling interest di 2019. Jadi kan tadi unamortized-nya tuh ketemu, oh ya, jadi kan ini tahun 2019. Jadi
unamortized plan asetnya itu enggak dikali 5, tapi dikali 4 gitu, karena baru 4 tahun, belum 5 tahun. Jadi udah ini dicari unamortized plan asetnya dulu ini, terus ditambah goodwill yang atas, maka ketemu 1120. Nah, terus book value equity dari Sun itu juga dihitung manual lagi, itu dengan cara capital stock ditambah additional paid-in capital tambah return earning dikurangi dividen, gitu ketemu segini. Terus adjusted net asset, nah ini lebih ke sum dari ini, dan NCI-nya tuh dari adjusted net asset tuh dikali 25%. Udah ketemu deh ini. Oke. Selanjutnya yaitu yang non controlling interest 2020. Ini gampang banget. Jadi kayak tinggal di tambah-tambahin. Jadi poin paling pentingnya tuh berapa sih nilai setelah diakuisisi gitu. Total nilai setelah diakuisisi dari Sun. Gitu. Jadi kan pas beli itu harganya 4.800. Nah, setelah diakuisisi ternyata ada goodwill dan ada plan aset. Ya udah ditambahin semua gitu. Jadi plan aset ditambah goodwill ditambah harga beli. Terus dikali 25%. Udah deh dapat 1.460. Oke, lanjut di nomor yang P4.2. Oke, ini cukup panjang, tapi sebenarnya konsepnya simpel aja sih. Oke, jadi Liam tuh mengakuisisi 80% dari Theo gitu. Nah, equity atau book value-nya dari Theo itu sebesar 10.000 lah gitu. Dengan menjumlahkan 2.000 ini ditambah 8.000 gitu. Nah, kita di sini disuruh buat konsolidasi work paper-nya. Oke. Kita dari awal nih. Dari implied fair value. Nah, berapa sih implied fair value ketika 100%? Yang hitungnya kayak tadi. Nah, ini 10.000. Nah, 10.000 itu asal dari 8.000 ditambah 2.000. Terus dibagi 80% sebesar nilai akuisisinya. Maka fair value dari Neo secara utuh, secara full itu sebesar 12.500. Nah, akuisisinya itu dan book value-nya itu sebesar 10.000, maka akan dicatat sebagai goodwill sebesar 2.500. Oke. Dan untuk NCI awal dan control interest awal yaitu 20%, yaitu 20% kan dari 100% dikurangi 80%, maka ketemu 2.500 ini untuk NCI awal gitu. Dan untuk selanjutnya kan di sini dan ini untuk nilai investment ke Theo gitu dengan metode equity.
Nah, selanjutnya yaitu ini dari income-nya si Theo, dan ini dari dividennya Theo, dan ini juga dihitung NCI-nya. Nah, data ini diambil dari yang di sini, income which. Oke, maka ketemu NCI endingnya itu sebesar 2.700. Oke, lanjut. Ya udah, kalau yang konsolidasi income statement sama balance sheet sebenarnya konsepnya mirip-mirip. Jadi ini semua masih sama kayak disalin semua gitu. Dan beberapa akun yang memang harus dieliminasi di sini, salah satunya kayak income from Theo, terus ini which retain earning juga. Jadi ketika diakuisisi kan supaya nggak double counting, itu Theo ini nggak bisa retain earning dari Theo tuh nggak bisa ikut di konsolidasi gitu. Jadi harus dieliminasi di sini gitu. Sama dividen juga, retain earning. Nah, oke, selain itu ya ini goodwill, ini memasukkan yang dari atas juga. Nah, ini untuk investment yang Inteo itu harus dihapuskan uh, karena dikonsolidasikan laporan keuangan dari TO-nya gitu, supaya nggak double pencatatannya, balik lagi gitu. Nah, selanjutnya, dan kalau di kasus ini terdapat dividen receivable antar antar company gitu. Jadi ini sama kayak wage. Kalau yang di Theo, oke di sini. Jadi Theo itu punya punya utang ke Liam. Nah, di sini. Nah, karena diakui sorry, di sini. Karena diakui secara bersamaan, karena dikonsolidasikan, sorry. Nah, ini maka harus dihilangkan gitu. Gitu sih. Mungkin cukup penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.